Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Pak Sian. Selamat pagi Ibu. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat, baik luar Sehat. biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak ya. Semangat Ibu, semangat dalam menjalani hidup dan semangat dalam mendidik putra putri bangsa. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencetak generasi-generasi hebat Pak. Amin, amin. Pada kesempatan ini saya akan coba belajar menjadi supervisor Pak. Jenengan sebagai coach. Kira-kira dari perbincangan kita saat ini, apa ya yang Bapak tingkatkan sebagai seorang coach? Jadi Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan atau saya ingin meningkatkan skill saya dalam hal coaching ini adalah terutama dalam hal mendengarkan Bu. Jadi kan ada 3 komponen itu ya, present, kemudian mendengarkan dan pertanyaan terbuka. Saya merasa saya memiliki kekurangan dalam hal mendengarkan karena seringkali kalau coach itu saya sudah tidak sabar ingin segera menyela atau tidak sabar ingin segera menjawab gitu, ingin segera menjawab atau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh coach. Ini saya menyadari kelemahan saya di situ. Saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi coaching dalam hal mendengarkan. Ya, oke Pak, siap. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa membantu apa yang Bapak harapkan. Kita saling belajar dan mudah-mudahan dari apa yang sudah kita pelajari nanti benar-benar bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah kita, Pak. Siap. Saya kira itu Pak bisa dimulai untuk kegiatan coachingnya. Oke, siap Ibu. Saya akan mulai. Saya akan melakukan coaching dan coach saya Pak Teddy. Pak Teddy sudah siap Bapak? Sudah siap Bapak. Siap. Oke. Selamat pagi Pak Teddy. Pagi Pak Siam. Bagaimana kabar Pak Teddy hari ini? Sehat luar biasa Bapak. Luar biasa. Masih semangat ya Pak ya di dunia pendidikan? Masih. Oke. Bapak, pada kesempatan saat ini kita akan melakukan kegiatan coaching di mana saya sebagai coach dan Pak Teddy sebagai coach ya, Pak Teddy sebagai coach. Nah, kira-kira Pak Teddy dalam sesi pertemuan ini apakah yang ingin Pak Teddy capai dalam pertemuan ini? Apa yang ingin dihasilkan? Ya. Jadi ini belum membicarakan masalahnya ya Pak, tapi membicarakan tujuannya dulu. Apa tujuannya? Ya, Pak? Tujuannya mungkin dari coaching hari ini saya bisa mendapatkan jawabannya Pak. Itu ini masih jawabannya belum ketemu. Mungkin dari coaching ini bisa mendapatkan jawabannya dari bersama Pak Sian hari ini. Jadi Pak Teddy ini mengalami sesuatu ya, mempunyai suatu pertanyaan ya, sehingga diharapkan dari kegiatan coach ini nanti menemukan jawaban gitu ya, ada jawaban yang bisa tampil. Nah setelah kegiatan coach ini Pak Teddy, setelah kegiatan coach ini yang Pak Teddy bayangkan akan terjadi apa Pak? Setelah coaching hari ini yang saya bayangkan bisa menerapkan itu Pak nanti. Oh, bisa menerapkan betul. Dari hasil jawaban yang kita temukan saat kegiatan coaching ini ya. Iya, betul Bapak. Dari sekian banyak mungkin prioritas Bapak dalam kegiatan pembelajaran ini apa yang paling penting dari yang ingin Bapak capai dari masalah yang tadi Bapak hadapi? Apakah sebenarnya itu sifatnya teoritis misalnya atau praktek, atau misalnya ini terkait kegiatan pembelajaran atau terkait kegiatan sehari-hari Pak?
terkait di kegiatan pembelajaran Bapak, Oh, khususnya penerapan di budaya positif Bapak. budaya positif. Baik Bapak. Ini akan kita coba bersama-sama, kita coba mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, yang dialami Pak Teddy. Nah, di dalam penerapan budaya positif ini apa yang sedang terjadi ya Pak? Apa masalah tadi yang pertanyaan apa yang muncul dalam benak Bapak atau yang terjadi dalam sosial Bapak? Di sini kan saya mengajar praktek Pak, praktek di jurusan mesin. Praktek mesin ya. Oke, dalam aturan di jurusan mesin itu kan kami dari pihak jurusan menerapkan budaya memakai segala atribut werpak, dan kesulitan yang saya hadapi saat ini banyak anak-anak yang susah untuk dikasih tahu untuk menerapkan budaya positif dalam memakai werpak, memakai sepatu safety, memotong rambut itu susah sekali Bapak. Jadi banyak anak-anak yang sering alasan dari ketinggalan, padahal dari lupa atau masih dicuci, padahal anak-anak sudah tahu kalau jadwalnya sudah ada praktek. Kita di pembelajaran untuk jurusan mesin itu 1 minggu ada sekitar 5 hari itu 4 kali praktek Pak. Praktek mesin gitu. Iya. Bapak ini berarti saya minta ditekankan Pak, bagaimana sih pentingnya disiplin berpakaian wearpack, berpakaian safety, safety boot dan lain sebagainya. Penekanannya pentingnya ini bagaimana Pak? Ya, kita kan belajar tentang keselamatan kerja Bapak. Kalau kita tanpa memakai wearpack, kita kan ya prakteknya ada praktek mengelas, ada praktek bubut, itu sangat penting Bapak. Pada saat anak praktek ngelas, kalau anak itu memakai OSIS, mungkin kemungkinan bisa kecelakaan kerja itu mungkin bisa jadi Bapak. Terus bagian contoh untuk potongan rambut kita tidak boleh ada yang panjang Bapak, karena rambut nanti takutnya pada saat nanti mesin bubut itu contoh di praktek mesin bubut, mesin itu berputar, mungkin suatu kita yang kita bayangkan bisa rambutnya bisa masuk ke situ Bapak. Iya. Terus ada kejadian kemarin Bapak, karena tidak menerapkan budaya positif, contohnya di perempuan itu memakai kerudung atau jilbab Bapak, itu tidak dimasukkan ke dalam wearpack. Anaknya sudah memakai wearpack semua, pakai sepatu safety, tapi untuk kerudungnya masih terumbai, masih di luar, tidak dimasukkan ke dalam wearpacknya. Itu langsung bahasa Jawanya gubet di mesin bubut Bapak. Nah itu jadi anak-anak kegiatan hal itu sangat penting Bapak, karena keselamatan kerja itu bagi jurusan sangat penting, karena takut kita kan sebagai pendidik memberi contoh, dan itu titipan dari orang tua untuk dididik agar menjadi lebih baik Bapak untuk kedepannya gitu. Oh iya Pak, itu terus yang perempuan tadi kerudungnya tadi, tapi anaknya selamat tidak apa-apa ya Pak ini? Untungnya itu ya, atau hanya pada saat mesin tadi berputar, anak itu kan mendekati teman-teman. Dia itu satu kelas cewek sendiri Bapak. Cewek sendiri lihat temennya, lah otomatis kerudung itu masuk ke mesin. Untungnya teman-temannya ini refleks memencet rem emergency darurat. Jadi ya tapi sempat udah masuk di putaran mesin tadi. Dan ya kerudungnya. Hijab kerudungnya rusak lah ya Pak ya, ada kerusakan. Iya. Wah saya yang membayangkan, aku gurunya praktek sudah deg-degan itu Pak, mau nek piye-piye dak ya piye. Itu pas jam saya Pak itu. Ya. Jen. Nah,
Bapak, wah sangat ini ya, penting sekali penanganan keselamatan kerja apalagi memang di SMK yang sedang praktek mesin seperti itu. Nah, eh, selama ini Pak yang sudah Pak Teddy terapkan untuk supaya anak-anak ini apa disiplin budaya positif berpakaian kerja tadi apa ya Pak yang sudah Bapak upayakan? Ya, yang pasti kita koordinasi dengan kesiswaan, terus koordinasi dengan rapat dengan ketua jurusan, memberikan kesepakatan. Setelah itu untuk murid di jam saya memberikan keyakinan kelas Pak atau kesepakatan kelas, di mana boleh praktek asalkan memakai wearpad. Apabila tidak memakai wearpad, nanti kemungkinan untuk nilai prakteknya mesti berkurang dan kalian mesti saya memberi pengertian kalau nilai Anda tidak praktek berarti otomatis jobnya semakin bertambah, waktu durasi untuk mengerjakan juga semakin lama gitu Bapak. Ini yang sudah dikerjakan ya Pak selama ini. Nah, dari yang sudah diterapkan tadi Pak ada apa ya kesepakatan kelas, keyakinan kelas dan konsekuensi kalau tidak mematuhi. Kendala atau tantangannya apa ya Pak? Ya, kendalanya ini di siswanya sendiri Bapak. Oh, di siswanya sendiri. Ya, siswanya sendiri, anak-anak yang agak yang butuh perhatian, butuh diperhatikan oleh gurunya, maka anak itu sering tidak memakai seragam wearpad Bapak, dan lebih cenderung hanya memakai OSIS. Terus ada yang bilang, Pak saya tidak pakai seragam ya, saya pakai kaos ya, seperti itu. Padahal kita tahu anak itu punya seragam wearpad Bapak. Jadi kesannya ke individunya, ke personalnya Pak. Ini tantangannya selama ini ya Pak ya. Wah, sudah dicoba dilakukan sesuatu tapi ini. Nah, untuk mengatasi tantangan yang ini tadi Pak dari anak sendiri, kira-kira rencana aksi apa yang Bapak akan lakukan untuk mencapai tujuan supaya bisa disiplin semua Pak dari tantangan ini tadi Pak? Saya akan berhubung itu di jam saya itu yang saya lakukan ada agak bandel di anak saya sendiri Bapak sebagai wali kelasnya. Nanti saya akan mempertemukan dengan wali murid. Jadi saya kumpulkan wali murid, saya berikan pengertian bahaya-bahaya apabila tidak memakai wearpad, tidak menerapkan K3, sehingga orang tua juga kemungkinan bisa berpikir kalau anak itu wajib untuk memakai wearpad Bapak. Setelah itu akan kita berikan pengarahan kepada siswa juga bahayanya, kita berikan contoh-contohnya karena banyak sekali beberapa ada yang sudah kena. Jadi yang kita harapkan juga hal kayak gitu tidak akan terulang kembali Bapak. Gitu. Sudah ada perencanaan ya Pak yang akan dilakukan dan langkah yang akan diambil. Nah, untuk rencana aksi ini Pak, karena memanggil orang tua murid juga ya dalam rencana aksinya, yang bertanggung jawab Pak untuk kegiatan rencana aksi itu supaya tercapai tujuannya nanti siapa saja ya Pak? Ya, untuk saya akan koordinasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah akan apabila memberikan izin, saya akan koordinasi dengan warga kesiswaan. Nanti pada saat melakukan rapat dengan orang tua, saya akan bersama dengan ketua jurusan Bapak. Ketua jurusan, oh ya Pak, ada ketua jurusan. Ya, jadi ketua jurusan yang memberikan kesepakatan itu nanti. Memberikan persetujuan. Aktor-aktor yang terlibat sudah Bapak rencanakan dengan baik ya. Nah, kira-kira Pak, kalau ada hambatan, sekiranya terjadi hambatan entah dari aktor-aktor tadi salah satunya, tidak usah Pak dikemukakan, misalnya seperti itu. Dan misalnya ini kan perkara, ada hambatan dari situ Pak sehingga sehingga menghambat dari apa yang panjenengan akan lakukan. Kira-kira untuk mengatasi hambatan itu apa ya Pak ya? Kalau misalnya adalah. Saya akan jika ada hambatan seperti itu, mereka memberikan pengertian Bapak.
pengertian pada pihak yang terkait bahwa untuk K3 khususnya di jurusan kami itu sangat penting Bapak, karena tadi kalau tidak menerapkan mungkin fatal nanti akhirnya Bapak ya. Apalagi sudah ada contoh kejadian tadi. Iya. Bapak ini untuk menjaga komitmen dari apa yang akan Bapak lakukan, kira-kira apa yang akan Bapak pegang gitu ya, saya akan ini apa begitu, supaya komitmen bahwa akan terjadi pertemuan dengan wali murid tadi Pak. Ya, saya akan mengadakan rapat dulu Pak dengan internal, dengan ketua jurusan bersama teman-teman jurusan mesin, memberikan pendapat, menurunkan pendapat tentang budaya positif tentang keselamatan kerja tadi, sehingga nanti kalau sudah terwujud, nanti kita akan koordinasi dengan warga kesiswaan, lalu ke kepala sekolah untuk minta izin untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua wali. Hasil dari penerapan tersebut nanti akan dituangkan dalam bentuk poster Bapak nanti. Jadi ada poster dan contoh akibat K3 yang tidak dipatuhi mungkin dalam bentuk tulisan. Kalau untuk gambar nanti kan bahaya Bapak. Meden-medeni ya Pak kalau bentuk gambar. Iya. Hanya sebagai pengingat ya, tujuannya sebagai pengingat. Iya. Bapak, terima kasih, kegiatan coaching kita berjalan dengan lancar dan baik. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, ini saya minta Bapak untuk berefleksi. Tadi kan di awal kita berusaha merumuskan tujuannya, saya tadi Pak Teddy bertujuan ingin mendapatkan jawaban gitu nih dari apa yang dialami saat ini, masalah dari saat ini. Nah, kami mohon refleksinya Pak Teddy dari apa yang telah kita lakukan coaching ini. Perasaan Bapak bagaimana, apa yang Bapak temukan, dan di kedepannya seperti apa Pak? Ya Bapak, dari hasil coaching hari ini saya mendapatkan sudah lega Bapak, sudah mendapatkan jawaban dari coaching hari ini, sehingga mungkin nanti secepatnya saya akan menerapkan hal itu Bapak, karena kami sudah mulai praktek dan anak-anak sudah mungkin sekarang banyak anak yang tidak patuh terhadap aturan dalam berpakaian praktek tadi Bapak. Gitu. Jadi saya sangat lega Bapak. Siap, matur nuwun Pak Teddy. Kiranya pertemuan kita hari ini bermanfaat, bisa segera dilaksanakan. Bermanfaat bagi panjenengan, bagi saya sendiri juga bermanfaat Pak. Kebetulan saya juga mengajar informatika dan salah satu materinya juga ada K3 Pak. Nah itu memang betul Pak, K3 ini sangat penting baik dalam jangka pendek maupun untuk jangka panjang seperti itu. Kebiasaan kerja yang tidak baik nanti akan menghasilkan efek yang juga panjang di belakangnya. Terima kasih Pak Teddy. Mungkin kira-kira kita perlu pertemuan lagi tidak ya Pak untuk coaching ini? Ya Bapak, setelah nanti minggu depan ini kan saya mengadakan pertemuan dengan wali murid. Mungkin setelah itu Bapak, berarti 2 minggu lagi. Sekitar 2 minggu lagi. Kita bertemu lagi. Ya. Siap. Terima kasih Pak Teddy untuk kegiatan saat ini. Saya akhiri. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berbincang-bincang kembali, bermitra, supaya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita memiliki teman untuk berbagi, sehingga kita tidak merasa berjuang sendiri begitu. Terima kasih Pak Teddy. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Iya, terima kasih Bapak. Luar biasa coaching yang dilakukan oleh Pak John dan Pak Teddy, dan di sini saya akan coba memberikan umpan balik ya atas coach yakni Pak Sion pada kesempatan malam hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sion tadi, yang ingin Pak Sion coba tingkatkan adalah kemampuan skill coaching dalam mendengarkan. Ya.
dan setelah saya amati, mungkin di awal ini, di awal percakapan ketika akan menjelaskan tujuan, di situ masih ada apa ya, masih banyak arahan, tapi sudah bagus Pak. Cuman mungkin kedepannya istilahnya antara coaching dan mentoring adalah hal yang berbeda. Nah, saya melihat kemampuan di Pak Sion di mentoring itu memang sudah tinggi. Jadi untuk coaching itu memang berlawanan dengan mentoring. Jadi kalau seperti kita tahu lah, kita sudah tahu semua bahwa coaching adalah cenderung coachingnya yang banyak menyampaikan apa yang dirasakan oleh seorang coaching. Tapi intinya sudah sangat baik Pak, kita bisa belajar bersama. Saya sendiri juga banyak belajar dari sini setelah kita melakukan demonstrasi kontekstual pada kesempatan ini. Dan yang seperti disampaikan oleh Bapak Heri kemarin sebagai instruktur dalam materi kita, coaching untuk supervisi akademik, yang beliau sampaikan yang saya masih ingat sekali, yaitu usahakan kita memakai filosofi bahwa ketika telinga itu dua dan mulut itu satu, maka dalam coaching, menjadi seorang coach, kita harus lebih banyak mendengar daripada ikut berperan di situ, sehingga seorang coach benar-benar optimal dalam mengaktualisasikan apa yang dirasakan dan bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Begitu Bapak. Mungkin ini juga untuk saya sendiri, untuk pegangan saya sendiri. Jadi antara coaching dan mentoring adalah sesuatu yang berbeda. Dan kita memakai filosofi mendengar dari beliau Bapak Heri sebagai instruktur kemarin. Begitu saja Pak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya juga minta maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan. Ya, saya juga masih di posisi belajar. Begitu Pak. Terima kasih banyak. Saya kira sudah sangat bagus dari apa yang disampaikan oleh Pak Sion, dan sudah di kesimpulan yang maksimal yang bisa dimunculkan oleh seorang coach. Ya, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.